Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Lagi dan lagi, kali ini buat Samsung Galaxy S26 Ultra yang warna putih susu ini. Dan ini mereknya adalah Youngkit. Ya, gak bosan-bosan gue bahasnya Youngkit karena gue sebenarnya bosan sama Spigen. Jadi ini juga buat masukan ke teman-teman, kali aja kalian tuh bosan sama Spigen. Yang mana Youngkit itu harganya tuh sama, mirip-mirip, sekitar 300 ribuan kecil juga. Tapi kita tuh dapat packagingnya lebih lebih merasa kayak dihargain aja sih. 300 ribu dapatnya hardcase seperti ini, bukan kertas doang kayak Spigen. Dan setaunya gue ya, koreksi aja kalau salah, Spigen itu juga udah banyak KW-nya, tapi kalau Youngkit ini nggak ada sih setaunya gue ya. Terus Youngkit juga konsisten sampai sekarang, itu banyak casingnya yang mereka buat untuk Android. Tapi Androidnya memang yang flagship aja. Wajar sih mereka tuh masuk ke marketnya Android yang flagship, karena kan Androidnya harganya mahal daripada pilihan casingnya yang casing Cina tuh yang biasa-biasa harga 100 ribu atau di bawahnya, atau ya 100 ribu lebih sedikit. Nah, Youngkit ngasih opsinya buat mereka-mereka yang beli Android flagship, bukan cuma iPhone ataupun Samsung ya, tapi ya Oppo ada, Vivo ada, Huawei ada, Xiaomi juga ada yang flagshipnya. Mereka bikin nih casing yang berkualitas di harga 300 ribuan dengan ya menurut gua visualnya tuh oke, karena sesuai namanya juga Youngkit, anak muda gitu ya. Youngnya, kitnya tuh ya nggak tahu, mungkin kit kayak package keperluan buat casing buat handphonenya. Ya ini maksudnya Youngkit. Dan di depan gua ini ada lumayan banyak, totalnya ada 23 casing ya. Baris sebelah sini ada 11 dan baris sebelah sini ada satu lusin. 11 tambah 12? Ya 23 bener. Langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Dan jangan lupa nantinya bakal ada yang AWW approve seperti ini. Oke guys, dah lanjut aja dari kamera yang di atas. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini tipenya Hidden Sand, pasir tersembunyi, anjay. Warna putih sama warna smoke. Gue buka dulu ya. Ya, seperti ini casingnya. Jadi masih agak-agak transparan ya. Ini frosted kenanya. Dan modelannya dia adalah hybrid. Kanan kiri atas bawahnya soft case. Dan yang tengahnya ini hard case. Feeling gue, ini yang putih ini akan menguning juga. Bagian pinggir-pinggirnya merata semuanya, karena ya hampir semuanya tuh jelly. Tapi kalau yang smoke ini lebih aman dari yellowing. Nah, kita timbang dulu beratnya berapa untuk yang warna putihnya. Dia 47 gram. Dan yang hitamnya 48 gram. 47, 48. Oke, sedangkan untuk lebarnya sendiri, kita lihat. Nih, jadi teman-teman bisa ngebayangin kalau dipakai. Ini sekitar 82 mm lah kalau dibulatin ya. Dengan ketebalannya segini guys, 11,13 mili. Ya masih standar lah hitungannya. Oke, kita cobain yang hitamnya dulu ke handphonenya. Tuh, handphonenya juga nggak jadi kotak ya ternyata ya. Kirain gue mau ngomongnya ini bakalan berasa jadi kotak juga guys. Ya tapi ternyata pas ngelihat lengkungannya di sudut-sudut sini, kiri kanan atas bawahnya, masih ngelengkung sih. Ya buat teman-teman yang bisa dibilang penyuka bentuk kotak dari Galaxy S yang Ultra, ya sekarang sudah tidak mengkotak banget guys. Looksnya kayak gini, di bagian samping tuh dia glossy ya, yang tengahnya itu matte, tuh samping-sampingnya semuanya glossy dan nggak ada hidung babi ya. Belah atas sini iya nggak ada hidung babi guys, nggak ada buat tali lanyard. Kalau taruh tengkurap oke aman, nggak langsung kena layar, walaupun ini udah pakai tempered glass dari Ringke. Sedangkan yang bagian belakangnya nih ya, ini kayaknya kena deh nih, karena gue pakai protect kamera ya. Oh iya, ya ini kalau kena kameranya karena gue pakai protektor lensa guys. Tuh kelihatan dari sini aja lebih tebelan si ininya ya, kameranya. Kalau teman-teman nggak pakai protektor kamera aman sih harusnya. Ini ditaruh telentang tetap otek-otek juga nih. Tuh nggak rata ya. Dan ini kenanya slim casingnya. Style case kena, protect juga agak lumayan. Tapi ini lebih ke style sih. Di bagian belakang ini agak-agak licin gue pegangnya. Keadaan sikon di studio AC, tangan gue tidak keringetan. Ini agak lumayan licin bagian belakangnya.
Tapi yang warna smoke-nya gue ngeliatnya bagus-bagus aja sih nih. Clean aja gitu loh. Tapi nggak tahu sering pemakaian kalau misalkan ini baret-baret jadinya kayak kurang. Ini masih mulus, masih doff banget kayak gini juga gue ngeliatnya sih bagus. Detail kecil, ada branding Young Kid di bawah tengah seperti ini. Oke, sekarang yang warna putihnya kalau kita cobain. Oh, bersih. Bagus. Gue suka. Clean. Di bagian buletannya juga dia tuh warna putih ya. Nih yang MagSafe-nya. Sedangkan ya ini ciri khasnya Young Kid lah. Untuk frame kameranya kayak huruf P ya. Jadinya kayak gitu. Dan ya bagus kok, bagus. Wah, sama warna putih masuk banget ini casingnya. Yang hidden scent untuk warna putihnya, tapi kalau yang hitamnya menurut gua kurang sih. Lupa. Pas dipakein ke handphonenya berat asli 225, sekarang pakai casing jadi 273. Masih standar guys, nggak berat-berat banget. Deh, kita langsung lanjut lagi ke casing yang tipe berikutnya. Oke, tipe selanjutnya ini namanya ya, kalau di belakang nih bahasa Cina, kalau gua artiin sih tech style. Jadi stylenya seperti teknologi. Ada 3 warna, ini warna putih vintage gitu, terus warna coklat dan warna hitam. Dan ini materialnya leather. Kelihatannya kayak gitu, cuma kayaknya bukan kulit asli sih. Gue buka aja dulu ya. Oke, ini dia aslinya seperti ini. Nih ya, coba lihat tuh, gue deketin. Nah, kelihatan kan pola-pola kulitnya seperti apa, leathernya kayak gimana. Nah, kalau yang coklat nih ada kayak gambar globe ya, globe. Kalau yang putih vintage apa nih, just fun. Sama yang hitam ini ada kayak apa itu, kayak begitulah. Intinya ada polanya masing-masing sih nih. Kalau teman-teman perhatiin yang putih vintage seperti ini ya, tuh lebih kelihatan banget karena tintanya juga warna hitam. Kalau yang coklat agak samar-samar tuh ya, seperti ini. Tapi yang hitam lebih nggak kelihatan sih. Termasuk nih logo si Young Kid-nya aja hampir samar, tak terlihat ya. Lebih kelihatan emang di bagian frame kameranya ini aja. Tuh, terus dibaliknya seperti ini dan ada MagSafe-nya. Ya. Oke, kita timbang dulu beratnya berapa. Yang vintage 42, standar. Coklat 41, yang hitam 41 juga. Jadi antara 41 sampai 42 gram. Untuk ketebalannya sendiri, ini tebelnya dulu ya. 10,47 dan untuk lebarnya, lebar casingnya ini sekitar 81,39. Standar guys. Aman-aman aja, kita cobain yang putih vintage dulu. Oke, looks-nya seperti ini. Tombol-tombolnya kliki semua, aman, nggak ada masalah. Bagian atas, sebelah kanan, bawah, dan di sebelah kiri, ada detailnya lagi seperti ini. Nah, tulis-tulisan aja sih. Kebalik, maaf. Nah, gini. We made from 70% recyclable materials. Good. Memanfaatkan bahan daur ulang. Kalau udah pakai sama handphonenya, beratnya 267. Masih lebih enteng ketimbang yang tadi ya, 270-an. Oke, nice. Dan dilihat dari depan seperti ini. Masih ada ngintip-ngintip ya, padahal ini udah gua ngeplak-ngeplakin banget sih. Bagian kameranya walaupun udah dipasangin anti gores tambahan, masih aman, masih ada sisa-sisa space ya. Nah, pasti depannya aja nih masih ada ngintip-ngintip guys, agak melar gitu ya. Kelihatan kan di kamera? Itu. Oke, sekali lagi ini yang warna putih vintage-nya. Nggak pakai sulap dulu guys, biar cepet aja maksudnya. Kasihan editor. Ini yang warna coklatnya, bagus. Gue ngeliat ini, masuk warnanya. Si handphonenya warna putih ini, ya tuh coklatnya mewah sih gitu. Ngelihatnya nggak norak gitu. Nice kok ini, cakep tuh. Kalau yang ini lihat dari depan, sama masih ada space nganga dikit ya. Sebelah kanan aja, sebelah kirinya nih nggak ada. Rata, bagus. Rata bodi yang kanan ada. Ya karena ada ini sih guys sebenarnya. Dia tuh lebih letoy karena ada tombol-tombol buat volume sama power. Jadi emang dibikinnya lebih empuk lah ini. Ketimbang yang sininya tuh emang keras. Ininya yang agak letoy. Karena kan emang fungsi buat mencet-mencet tombol biar lebih fleksibel.
Gitu, ini yang coklatnya ya. Sekarang kita pasang yang warna hitamnya. Nah, bagus juga. Yang hitamnya kelihatan simple, clean. Kalau teman-teman tahu merek Kodabi, ini mirip-mirip loh secara looks-nya. Cuma bedanya emang di bagian frame kameranya aja nih. Ya, kita coba lihat. Tengkurap, oke, aman. Nggak langsung kena layar. Telentang, oh, nggak kena layar juga. Nggak kena kamera, bagus guys. Tuh, masih lebih tebel yang bibir lebihannya ya, walaupun udah pakai protektor kamera nih. Mana sih? Kok hilang? Sorry. Nah, ini dia. Tuh, nggak kena frame kameranya. Dan ini juga otek-oteknya masih sih. Karena casingnya emang tidak tebal-tebal banget. Begitu untuk yang teh style. Kai, hitam, coklat, dan putih vintage. Senang yang mana? Coba tulis di komentar. Selanjutnya kita cobain tipe lain. Oke, lanjut. Tipe selanjutnya ini namanya Spy War. Perang spy itu mata-mata. Gak tahu, gue pokoknya ngartiinin belakang sini guys. Spy Wars, magnetik. Tuh ada magnetnya di sini. Jadi perangnya mata-mata. Mata-mata udah ketahuan terus saling perang dah. Gitu ya. Oke, gue buka dulu bentar. Ya, seperti ini aslinya. Ala-ala kayak ada jeroan dalamnya ya. Dan ini juga tuh ada silver-silvernya buat si ala-ala magnetic MagSafe-nya. Terus di sini juga ada kayak huruf Y, tapi ini sebenarnya kayak segitiga gitu sih. Dan ini bolong guys. Y-nya nih beneran tuh bolong-bolong tipis gitu loh. Kelihatan kan? Ini jari gue nih, tuh. Nah, ini gini. Tuh ya kan? Nah, nembus sampai belakang sini. Baik yang putihnya ataupun yang hitamnya tuh sama-sama bolong. Logo Y begini kayak ngingetin gua ini deh. Logonya si Lenovo Legion ya. Tapi ini mungkin Y-nya adalah yang kit sih. Tuh yang kit di situ. Ini baik yang putih ataupun yang hitam nggak ada pola berbeda, sama aja cuma dibedain warna. Baliknya seperti ini. Oke, kita lihat dulu beratnya berapa. 42 gram, 43 gram. Terus lebarnya yang putih dulu nih. Yang putih sekitar 81-an, sama lah dari tadi yang udah kita cek ya. Sama tebalnya 10,36. Oh, ini lebih tipis. Tadi yang kita tes rata-rata 11 ya. Kita cobain warna hitamnya dulu. Seperti ini looks-nya. Sebenarnya kayak yang kit yang tadi aja sih, cuma ini ada polanya aja. Jadi tergantung ke visual, teman-teman tuh lebih sukanya yang mana. Dan ini ada grid-grid tambahan, cuma di bagian dalam, bukan di bagian luar. Jadi kita nggak bisa ngerasain. Kita ngerasainnya halus gitu aja sih. Tapi ini kalau di bagian dalam biasanya berguna sebagai disturb impact. Jadi kalau misalnya handphone yang amit jatuh, nggak langsung kena ke handphonenya. Jadi dia tuh imbasnya kena ke casingnya dulu dan dijalar secara merata. Ya teknologinya adalah hukum fisika. Kalau pas jatuh ada kayak dul gitu-gitu loh. Jadi nyebar ke semuanya. Jadi lebih rata dan handphonenya jadi lebih aman. Kalau misalkan amit-amit jatuh, cuma jangan dijatuhin lah ya. Kita timbang beratnya pas sudah sama handphonenya 267 gram. Oke, enteng kok ini casingnya. Dan ini buat bibir lebihannya buat kameranya. Kita lihat di sini sih kayak aman ya. Coba kita tengkurapin, telentang. Oh iya, nggak kena frame kameranya guys, masih aman. Tipis tapi tipis banget. Kalau ditekan dikit kayaknya berasa sih, berasa kena si frame kameranya. Tengkurap, oke, aman juga. Bibir lebihannya, bagian layar aman, walaupun kita udah pakai tempered glass. Cakep ya. Tuh, masih aman banget guys. Oke, ini untuk yang warna hitamnya sekali lagi. Dan dilihat dari depan, rata sih. Untuk yang frame-nya masih tetap kelihatan di sebelah kanan. Di sebelah kirinya juga masih kelihatan, cuma it's fine. Gak ada masalah mata gua ngeliatnya. Gitu. Oh, dibukanya juga gampang. Kalau suka ganti-ganti casing, enak. Sekarang warna putihnya, tara seperti ini. Oh, cakep. Serius, mata gua ngeliatnya cakep. Warna biru Toskanya nih di sini as a detailnya lebih masuk
di warna putih ini sih mata gue ngeliatnya, ketimbang yang di warna hitamnya ini tuh. Biru-biru Toskanya gitu guys, ya kan? Kelihatan kan? Kalau selera gue putih ini sih bagus. Simple gitu, simple tapi nggak simpel-simpel banget. Spy Wars selesai. Kita lanjut lagi ke tipe yang lainnya. Oke, lanjut lagi. Ini ada kickstand-nya dan tipenya pas gua baca itu namanya Leather Technology Rotating Series. Nah, ini warna putih vintage juga dan ini coklat sama hitam. Sama kayak sebenarnya kayak yang tadi, cuma ini bedanya ada kickstand-nya dan ini bisa diputar-putar. Kayak gimana aslinya? Gue buka dulu. Oke, ini dia guys casingnya, dan ternyata di bagian tengah-tengahnya dia frosted ya, untuk ada logo yang kitnya ini. Kalian bisa buka, putar-putar, dan ada klik-kliknya gitu loh, kayak tuh, kedengeran kan? Jadi kayak ada semacam mekanikal di dalamnya yang menurut gua ini satisfying sih pas lagi muter-muter gini. Dan ini tengah-tengahnya ya bolong. Kalau misalkan kalian pakainya Apple harusnya ada logonya ya, cuma kan kalau ini Samsung nggak ada. Kita timbang dulu beratnya berapa. Dari yang coklat 45, hitam 46, putih 45 sampai 46 gram. Lebih berat cuma sedikit doang tadi ya, yang nggak ada puter-puteran untuk si kickstand-nya ini. Oke, untuk ketebalannya kayaknya sama sih. Lebarnya dulu kita cek. Lebarnya 80-an ya. Oh bener 81. Terus kalau tebalnya sendiri casing ini tuh cuma 10, oh lebih tipis ya. 10,22. Nggak nyampe 11. Ya 11 lah ini. 11 mili. Oke. Coba yang warna putihnya ya looksnya kayak yang tadi sih. Cuma bedanya ya ada kickstand-nya aja. Kickstand-nya juga bisa fleksibel banget teman-teman. Mau setinggi apa. Gitu. Kalau udah nonton yang uak sebelumnya, ya ini bisa rotating 360 derajat. Ya ini bagus lah gitu. Dan dia nggak ada ininya ya, level-levelan ya. Jadi terserah teman-teman mau naruhnya tuh sudut kemiringannya berapa derajat. Nice, kita lihat sekarang detailnya bagian atas, kanan kliki semua, bagian bawah, dan sebelah kiri ada tulisan gini aja. Nggak ada hidung babi ya. Kalau si Youngkit ini sayang banget nggak ngasih hidung babi. Tali lanyar. Ini kalau sama handphonenya 270 gram. Oke, looksnya seperti ini sekali lagi untuk yang warna putihnya. Dari depan seperti ini. Kelihatan tuh frame handphonenya ya, masih ngintip-ngintip. Ini untuk yang warna putihnya. Habis ini yang warna coklatnya. Tara. Kurang gue ngeliatnya soalnya di sininya ada buletan putih gitu. Ini putih tapi bulatnya putih. Mungkin kalau handphone teman-teman warna hitam ini masuk sih. Ya balik lagi ke selera ya. Ini warna coklatnya sudah. Sekarang kita lihat yang warna lepas. Tara, bisa dilepas tuh ternyata. Tuh lepas. Nanti. Yang ini dulu. Yang warna hitamnya, nanggung. Nah, yang warna hitamnya kayak gini. Tetap nggak masuk juga sih kalau gua ngeliatnya. Ininya warnanya jadi keruh gitu, jadi smoke ya. Sedangkan yang ini putih bersih, tapi kayak kurang sih kalau mata gue pribadi ya guys. Tahu kalau kalian suka ya it's okay. Kalau handphone kalian warna hitam, ini cocok, bagus. Balik lagi sekarang yang ininya bisa dilepas atau kelepas ya ininya. Ditempel begini. Rusak kah? Enggak dong, masa rusak? Oh ini guys, ada ininya nih. Ini yang bikin itunya mekanikalnya ya. Tuh ada kayak jarum gitu, dan ini jarumnya tuh bisa ketekan gitu. Jadi dia fleksibel. Yang mana dari ininya si kickstand-nya tuh ada rumah-rumahnya buat si segitiganya masuk ke dalam sini loh. Makanya bisa bunyi tik tik gitu tadi. Berarti ini ditusuk terus ditempel gini. Nah, iya, bener begini doang ya. Belum masuk, salah. Nih, masukin sini, tuh, terus ini tinggal didorong. Nah, iya guys, simple sih. Tuh, bunyi lagi.
Aman, aman, aman. Ini copot karena kedorong ke dalam ya. Jadi bukan kedorong keluar. Karena tadi ada bibir lebihannya, kalau mau keluar tuh nggak bisa, kalau ke dalam masih agak bisa. Nggak mungkin copot juga, soalnya kan kalau lagi dipakai, ini didorong ke dalam, ya nggak bisa. Karena ada handphonenya, ditarik keluar juga nih. Nih lihat nih, gue tarik-tarik nih. Tuh. Nggak lepas juga, kelihatan kan dari sininya. Tuh, mendelup gitu. Sip, dah aman ya untuk yang rotating 360 ini. Kita lanjut lagi ke casing berikutnya. Oke guys, tipe selanjutnya ini yang ada kayak bubble-bubble gitu ya. Ada, bukan bubble sih, ini kenanya kayak jeglukan ya, kayak koper gitu. Ini tipenya True Color Magnetic. Tuh ada bacaannya sih bahasa Inggrisnya gitu, cuma yang Cinanya entahlah. Ya pokoknya di sini ada dua warna, satu silver, satu lagi hitam tapi kayak chrome gitu ya. Jadi chrome black. Yang ini chrome silver. Oke, kita buka dulu. Ya, seperti ini bentukan aslinya. Ada detail-detail tambahannya nih, kayak tulis-tulisan begini ya guys. Untuk yang silver kayak begini. Terus yang hitam seperti ini. Dan ini tuh mendelup jeglukannya tuh beneran berasa ya, teksturnya tuh ada, kita bisa rasakan. Jadi bukan cuma sablonan aja. Terus dibaliknya seperti ini, masih ada magnetnya. Cuma sepengalamannya gua, magnetnya ini tidak begitu kuat karena adanya jeglukan-jeglukan kayak gini nih, tonjol-tonjolan. Jadi magnetnya tuh nggak begitu nempel kayak di bidang datar. Jadinya tuh kayak ya udah asal nempel aja dan tidak kuat sih sebenarnya. Kalau misalkan handphonenya teman-teman taruh, misalkan ada docking di mobil, kalau dockingnya di meja, yang mejanya diem itu aman. Tapi kalau taruhnya docking mobil ditempel, itu seiring jalan kalau misal kena jeglukan, polisi tidur atau kena lubang, ya dia bisa jadi jatuh karena magnetnya tidak begitu kuat untuk di tipe yang ini. Udah ya. Sekarang kita coba timbang dulu. Silver 51 gram. Berat ya. 51 gram juga sama. Terus kita cek juga tebelnya. Bentar, tebelnya gue ambil yang pas kena jeglukan nih ya, pas kena bubble-nya. 11,30-an lah, 31 atau 34 tadi ya awalnya. Terus untuk lebar casingnya jadi berapa nih? Kita lihat 82. Oh, lebih lebar dia. Dari tadi kan kita ngeceknya 81-an mili ya. Dia tuh 82 sendiri. Oke, gak apa-apa, langsung warna hitam dipasangkan. Jadinya seperti ini looksnya guys. Kalian suka atau biasa aja? Oh iya sih, berasa lebih tebel emang dipegangnya. Kelihatan nih dari nih bibir-bibir casingnya, bagian layar juga lebih tebel sih guys kalau kalian merhatiin dibanding yang casing-casing sebelumnya tadi ya. Itu ditaruh tengkurap aman, gak kena layar. Taruh telentang aman juga, gak langsung kena frame kamera nih. Kena ding. Kena guys, bibir lebihan kameranya tidak terlalu tebal ternyata, masih kalah sama kamera gua yang udah dikasih protektor tambahan gitu. Bagian volumenya seperti ini ya, bukan lagi tombol-tombolnya yang ditambahin. Bagian bawah, bagian samping nggak ada ini coy, nggak ada hidung babi buat tali lanyar, tidak ada, ndado. Oke, seperti ini belakangnya dan depannya seperti ini. Kelihatan frame-framenya nggak begitu rapat ya. Tuh, cuma ya nothing big deal lah. Seperti ini untuk yang warna hitamnya, bagus-bagus aja. Kita coba yang silvernya. Kalau ketemu warna putih seperti ini. Oh, ala-ala kayak ini ya, kayak casingnya Rimowa ya kenanya. Karena handphonenya kotak juga sih, gede, jadi ya kelihatan begitu. Kalau gue sih pribadi gue lebih seneng yang hitamnya ini ternyata, ditimbang yang silvernya nih. Kalau sama handphone putihnya ini. Kalau ditimbang barengan sama handphonenya 225 tambah gocapan berarti 270-an dong. Bener. 276 gram. Oke. Kelar yang ini, kita lanjut lagi ke tipe yang berikutnya. Oke, selanjutnya ini tipenya kalau dibaca di belakang itu rocky sand. Jadi pasir yang berbatu. Anjay. Ini kelihatan langsung dari fisiknya aja, dia frame kameranya beda ya. Agak-agak huruf P-nya tuh lebih kayak patah-patah. Tapi biar lihat detail kayak gimana, gue buka dulu. Ya, seperti ini detailnya.
To be honest, ini pas gua pegang baru pertama kali beneran. Ini kayak lebih tipis loh kenanya dibandingin dari tadi yang kit yang udah gua cobain. Dan ini yang warna putihnya itu frosted white ya. Circle-nya atau ini lingkaran MagSafe-nya dia berwarna putih, sedangkan yang smoke lingkaran MagSafe-nya dia berwarna hitam seperti ini. Keduanya finishingnya frosted dan kenanya casingnya hybrid, kanan kiri atas bawah soft case, sedangkan yang tengahnya dia hard case. Terus lihat deh, logo yang kitnya sendiri dari tadi di bagian frame kamera kan hitam, framenya hitam, terus tulisannya itu warna putih ya. Tapi kalau ini tuh kayak cuma diukir gitu aja guys. Kayaknya ini enteng banget sih kalau dari megangnya sendiri. Beratnya nih, tuh 40 gram bener. Kok 42? 41 ya, 40-41 lah. Oke, terus ngelihat ketebalannya, kelebarannya kayak sama sih. Kalau lebarnya 80-an tuh, 82. Oh, dia lebih lebar dari yang tadi 81. Oh, soalnya dia agak ngelengkung. Iya, jadi nggak flat patah guys, dia agak ngelengkung gitu. Nah, tapi kalau tipisnya sih gue yakin kayak ini lebih tipis dari tadi yang udah dicobain. Coba lihat. Tuh kan 10, nggak nyampe 11 acan. Dari tadi kan 11. Tipis ini kenanya. Casing ini kenanya style case. Bagian dalamnya seperti ini ya. Ada MagSafe-nya pasti, dan kita coba pasang ke handphonenya. Oh iya, fuse-nya tipis. Benar tipis guys. Ceper gitu loh, maksudnya bagian edge di bagian pegangan sisi sebelah kanan kirinya ini. Tuh, kalau dari depan seperti ini ya, masih kelihatan banget frame handphone kita. Yang sebelah kanannya, sebelah kirinya aman, rapet. Tuh, kanan begini, yang kirinya lebih rapet semua. Yang kanan wajar karena ada buat pencet-pencetan tombol. Nah, yang belakang seperti ini looks-nya. Gitu. Detail lainnya ya dia cuma ada two-tone warna ya di bagian sampingnya. Karena ini hitam, terus ada warna abu-abu di tengah-tengahnya sini. Bisa sebagai grip tambahan sih kenanya. Jadi emang tidak licin, cuma to be honest ini bagian belakangnya masih termasuk licin menurut gua sih. Gitu. Taruh tengkurap ya tipis. Iya pantas sih, soalnya dia pinggirannya kan emang nggak begitu ini ya, nggak begitu tebal, tapi masih lumayan oke, bisa melindungi dari meja-meja datar seperti ini. Kalau teman-teman lagi nongkrong, handphone taruh di meja, taruh tengkurap. Kalau taruh telentang, otek-otek banget. Dan kayaknya kena kameranya sih. Iya bener tuh, lebih tebel sih protektor kameranya. Sekali lagi, ini karena gue pakai protektor kamera ya. Kalau teman-teman masih polosan aja, gue sih yakin kayaknya lebih aman gitu. Dan ini lebih patah-patah huruf P-nya ketimbang yang dari tadi udah kita coba ya. Ciri khasnya seperti ini nih untuk yang Rocky Sand. Sekarang cobain yang frosted white-nya. Nih bagus. Gue suka ngeliatnya. Abu-abu pinggirannya, nggak dikasih warna hitam ya. Seakan-akan emang warnanya itu light, warnanya terang. Dan ini masuk. Kalau menurut gue pribadi, ini warnanya masuk banget sama handphonenya yang berwarna putih susu ini guys. Kalau kalian gimana ngelihatnya? Suka atau tidak? Ya, ini dari depan, ini dari belakang. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya ke casing yang berikutnya, tipe yang beda. Ya, selanjutnya dua warna lagi aja, putih dan hitam. Ini tipenya kalau baca di belakang itu Starship atau pesawat luar angkasa. Dari bentuknya aja kelihatan ya. Yang putih kayak lebih cakep nih, kayak astronot gitu. Yang hitam kayak villain gitu penjahatnya. Kita buka dulu. Oke, jadi seperti ini. Nah, gue tuh suka sebenarnya sama yang tipe ini guys, karena ini sejatinya tuh casingnya di print, tapi di printnya di bagian luar dan di bagian dalam. Jadi beda-beda printan luar sama printan dalamnya. Terus nih yang bagian rotatingnya 360 derajat juga sebenarnya sama material kayak yang tadi tuh. Lihat deh, agak-agak ada transparannya kan, frosted gitu. Cuma ya karena ini di print bagian luar dan bagian dalamnya, jadi ada aksen bedanya aja gitu. Ya, yang hitamnya juga ternyata pas ngelihat dari dikeluarin dari casingnya tadi, hard case-nya, bungkusnya bagus ya, ternyata yang hitam nih, galak loh. Kalau punya temen-temen
violet yang warna ungu kayaknya lebih cocok deh sama yang hitam ini, bagus. Soalnya kan di hitam-hitamnya juga tuh masih ada frosted-frostednya. Jadi yang ungu-ungunya nanti tuh ngintip di balik casingnya, menurut gue bagus sih. Coba kita timbang dulu beratnya berapa. 45 gram 45 gram sama. Terus untuk ketebalannya kita coba yang hitam ini aja 10. Wow, tipis ya, nggak nyampe 11 acan. Terus untuk lebarnya sendiri berapa? 81 ya, masih standar sesuai yang dari tadi kita cobain, nggak nyampe 82 mm. Ini warna putih dulu, penasaran langsung dipasang. Ih, bagus sih. Kalau kalian demen-demen kayak gambar-gambar Gundam gitu, ini menurut gua cocok nih, kayak komik aja gitu ngelihatnya. Bukan komik obat batuk ya, pokoknya ya komik aja gitu. Iya nggak sih? Bagus loh. Ada bagian detail dalamnya buat shock absorption-nya. Bagian bawah seperti ini, kiri nggak ada hidung babi, atas kayak gini aja. Tuh. Bagus loh ini, kayak kamuflase juga gitu. Jadi bukan gue doang, maksudnya videografer gue juga bilang hal yang sama. Ya mungkin selera orang beda-beda ya. Kalau kalian nggak suka yang ribet, ya ini mungkin nggak cocok. Tapi ini keren sih. Warnanya masuk, hitam putihnya masuk, ada sedikit warna hijau di sini. It's okay. Ya, dari depan seperti ini. Dia ininya bagian sisi pinggirnya bukan warna hitam, tapi kayak abu-abu gitu atau smoke lah. Coba untuk yang hitamnya, oh bagus juga ketemu warna putihnya. Lebih misterius malah kalau mata gue ngeliatnya. Wah, ini bagus guys, serius bagus nih yang spaceship, mantap ini. Berarti jadi 270 gram. Oke. Kita lanjut ke casing yang berikutnya. Masih ada 2 tipe lagi guys. Oke, selanjutnya ada lumayan banyak warnanya. Ini kalau ngelihat sih ya materialnya kayaknya dari silikon. Dan ini kalau ngelihat juga di belakangnya, kalau diartiin dia tuh touch series. Jadi seri sentuhan. Ada 5 warna, 1, 2, 3, 4, dan 5. Gue buka dulu semuanya. Oke guys, seperti ini. Jadi ini bukan silikon ternyata, bener-bener masih hybrid juga kenanya. Kanan kiri atas bawahnya dia jelly soft case, tapi yang tengahnya dia hard case. Nah, cuma dia kan kelihatan kayak polosan gitu aja. Nah ini kenanya tuh kayak baby skin sebenarnya, halus, lembut, dan agak-agak ngaret gitu loh. Bentukannya kayak karet. Dan ini ada debosan MagSafe-nya seperti ini. Ini untuk yang warna peach-nya, nih yang warna putih tapi nggak putih-putih banget. Ini warnanya tuh kayak putih vintage ya. Terus nih warna hitamnya seperti ini, warna ungu, dan warna biru Tosca. Nah di baliknya ini aman buat back cover handphone teman-teman tuh, karena ada kayak semacam kain-kain, bukan kain sih, semacam material bludrunya gini. Jadi lembut tuh buat handphone kalian. Oke, kita timbang dulu beratnya berapa ini. 51 gram. Oh, 50 dan 51 lah ya. Langsung aja. Dan lebarnya sebentar dah. Lebarnya lumayan. Di atas 81 mili, jadi dia 82 mili. Terus untuk ketebalannya, cek. Tebalnya sekitar 12 ya, di atas rata-rata semua, di atas rata-rata 1 mili ya, baik tebelnya ataupun yang lebarnya. Oke, kita cobain yang warna peach ketemu warna putih. Masuknya enak banget casingnya, lembut gitu. Nih seperti ini, polosan begini aja. Warna putih ketemu warna peach masuk, dan ini juga lihat tuh bagian pinggirannya. Masuk aja sih. Kelihatan kayak frame-nya gitu ya, warna peach-nya ngejreng. Kalau dilihat orang lagi dipakai gitu handphonenya, aslinya begini. Tuh. Kalau ditimbang udah sama handphonenya 276 gram. Nah ini bibir lebihan di frame kameranya, kayaknya kena deh. Masih lebih tebal kameranya ya. Oh iya bener, nggak aman kalau kalian pakai kamera protektor. Kalau tengkurap kayak aman dan keset. Ini udah gue dorong-dorong, nggak gerak-gerak karena ya itu materialnya memang baby skin. Emang ciri khasnya seperti itu. Agak licin sebenarnya kalau dipegang, tapi kalau ditaruh di bidang datar ataupun di meja ataupun di mana, dia malah keset.
kenanya begitu. Entahlah. Dah, ini yang warna peachnya sudah, terus yang warna putih ketemu putih. Tuh, nggak putih-putih banget kan? Kelihatan bedanya. Cuma nih kalau di kamera, karena kena cahaya lampu, jadi kayak putihnya sama ya. Jadi samar-samar gitu. Tapi nih, bagus. Sayang cepet kotor sih pasti kalau material kayak gini nih, berwarna putih. Gitu guys. Nih, lihat debaliknya dari layar seperti ini. Oh ya. Oke, aman. Terus sekarang yang warna hitamnya, warna netral juga. Kayak biasa aja kalau mata gue ngelihatnya. Banyak casing-casing lain yang murah, yang Cina-Cinaan, yang modelannya bentuknya looks like seperti ini, yang bentukannya seperti ini. Sayang aja gitu loh kalau misalkan bentuknya masih sama aja tapi harganya mahal. Tapi ya terserah kalian. Kalau mau belinya yang kit ini tidak ada salahnya juga. Karena gimana pun walaupun harganya ini kena lebih mahal daripada casing-casing Cina lainnya yang murah-murah, kualitasnya sih. Kualitasnya. Kalau misalnya amit-amit handphonenya jatuh, mending dipersiapkan casingnya bagus daripada ntar jatuh baru udah nyesel. Gitu. Ini yang warna violetnya, warna ungunya. Cocok kalau misalkan teman-teman juga handphonenya warna ungunya itu loh. Nice ini. Sama warna putih sih masih masuk ya. Yang silver shadow juga pasti masih masuk. Kalau warna hitam kayaknya lebih gelap aja. Sekarang yang sama Tosca. Yang warna Tosca ini clean banget. Bersih banget gitu kelihatannya. Cakep nih. Cuma kan pasti di Shopee lain tuh, di lapak-lapak Cina-Cina, casing Cina yang lain tuh ada pasti yang silikon polosan gitu aja berwarna kayak gini. Ini kan karena yang kit jadi dia ada ciri khasnya di bagian MagSafe-nya dia bikin begini. Kalau yang murah-murah, yang casing-casing Cina lainnya yang mirip kayak gini, pasti biasanya polosan gitu aja. Gimana? Kalian suka yang warna mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Habis ini kita lanjut lagi ke casing yang terakhir, yang mana harganya setahu gue paling mahal. Jadi ya paling flagshipnya dari yang kit ini. Kita lanjut. Oke, ini dia yang terakhir, yang seri flagshipnya. Ini banyak dibuat tipe ini, modelnya kayak gini buat beberapa Android flagship. Kalau yang lain-lain tuh tadi lumayan jarang, tapi kalau yang ini sering banget ngeliat. Di Vivo ada, di Xiaomi ada, gue pernah lihat juga di Huawei pun ada. Dia tuh tipenya namanya teknologi magnetik. Paling mahal sendiri juga karena bisa dilihat boxnya juga beda sendiri dari yang tadi ya. Yang tadi kan kayak polosan gitu aja, tapi ini tuh ada apa nih? Ada kayak armornya gitu, ada kayak karetnya buat nutup biar dia tuh tidak kebuka, gampang kebuka begitu aja. Tuh. Ini yang pertama seperti ini. Ya. Terus yang kedua seperti ini, guys. Nah. Ini dia. Bentar, gue rapin dulu ya. Oke, seperti ini casingnya. Model-modelan kayak ada mesin-mesin di dalamnya. Ada MagSafe-nya juga. Dan dia di printnya juga di bagian luar-luar. Ini yang gambar-gambar mesin itu dia tempelan dari bagian dalam. Sedangkan ini yang garis-garis luar putihnya ini kayak stroke-stroke-nya ini. Nah, ini yang di print di bagian luar sih. Tuh, ini yang putih-putihnya tuh di print bagian luar. Sedangkan kalau yang ini kayak PCB-nya ini tuh udah kayak cetakan ditaruh di bagian dalamnya. Begitu guys. Beratnya yang satu 48, yang satu lagi 50. Bisa beda gitu ya? Oh, 48 juga nih. 49, awah. Ya, rata-rata segitulah pokoknya. Kita lihat tebalnya. Tebalnya ini oke, 11,1. 11,10. Oke, pasaran dari tadi yang lain-lain juga segituan. Dan untuk lebarnya sendiri apakah pasaran juga 81-an? Ya, bener. 81-an milimeter. Oke, kita coba yang ini dulu, yang motifnya seperti ini, PCB. Jadi seperti ini. B aja kalau mata gue ngeliatnya. Bagian frame-nya, pinggirannya nggak ada tekstur-tekstur kayak yang dari tadi ada di yang kit ya. Dia polosan begitu aja. Dari depan looks-nya seperti ini. Nah, ini lebih rapet. Frame-nya nggak kelihatan guys, kanan kiri di handphone kita. Bagian belakangnya seperti ini, ditaruh tengkurap aman, nggak kena layar, bagus. Ditaruh telentang, kena bagian kameranya karena pakai tempered glass tambahan.
ya, looksnya seperti ini. Oke, yang satu lagi, nah ini paling pasaran di Vivo X200 Pro, Vivo X300 Pro, gue pakainya yang ini guys. Nih kayak gini. iPhone juga ada yang modelan kayak gini. Looksnya seperti ini. Dan dari depan seperti ini. Oke, cukup menurut gua. Dan kayak biasa ada beberapa casing yang menjadi favorit gua di video tim casing kita kali ini. Mereknya adalah Youngkit. Langsung aja dari kamera yang di depan. Nanat, kita lanjut. Oke, kesimpulan di tim casing kali ini ada satu casing yang bakal menjadi daily use gua sehari-hari, yakni yang versi Starship dengan warnanya yang putih ini guys ya. Kalau ketemu warna putih handphonenya tuh ajib gila. Iya, seperti ini. Gue senang banget sama gripnya. Gue juga senang banget sama looks-nya. Teman-teman lihat tuh, kalau gue pakai telepon aja, even dari jauh, anjay, keren kan casingnya? Cakep, cakep, cakep. Ini auto AWW approve tim casing S26 Ultra Youngkit. Untuk yang ini. Nah, gimana dengan casing yang favorit gua? Di sini gua ada 3 yang menjadi favorit, guys. Sama, salah satunya juga ada yang Starship, cuma yang warnanya hitam. Menurut gue juga ini keren, dimasukin sama S26 Ultra warna apapun. Gue berani jamin ini masuk warnanya. Terus ada juga yang ini pastinya yang teknologi magnetik, yang mana ini tetap menjadi favorit karena banyak Android flagship yang keluar seperti ini. Even S25 Edge aja sama Xiaomi 15 Ultra itu ada. Dan satu lagi, ini yang baru sih gue ngeliatnya. Gue suka karena pas gue pakai ini casing, yang kayak tadi dari kamera di atas, dia tuh bentuknya ternyata slim di handphonenya. Terus juga dia punya pola ininya. Ya, dia beda sendiri. Kalau yang lain kan agak ngelengkung-ngelengkung, tapi untuk yang varian ini dia agak mengkotak. Dan surprisingly, ternyata pas dipakein ke handphonenya, dia tuh berasa lebih slim aja jadinya ketimbang yang kit yang lain. Percaya deh, cobain aja kalau misalkan kalian penasaran sama casingnya untuk yang tipe ini. Bentar, gue lupa tipenya apa. Oh iya, Rocky Sand, yang mana artinya itu adalah pasir berbatu. Oke, jadi sah ya. Tiga-tiganya ini gua kasih AWW tim casing approve. Dah, paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk S26 Ultra, brandnya dari Youngkit. Kalau teman-teman sendiri favoritnya yang mana? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan buat kalian yang ngincer casingnya ini, like new banget. Second juga tidak kena, nggak bisa dibilang second, tapi nggak bisa dibilang baru juga. Terus apa dibilangnya? Like new, masih bau baru kali ya. Silahkan mampir ke toko yang ada, toko gue yang ada di Shopee. Gue taruh di link di bawah, kali aja kalian minat. Oke? Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.